Jadi akan dihitung sejak orang mulai apa namanya. Oke, kita sudah mulai. Jadi rekaman itu sudah sebenarnya aktifkan. Mungkin di monitor kamu masing-masing di layar di sebelah sudut kiri atas, di situ pasti ada gambar warna merah dengan tulisan record. Nah, di sini awal itu benar akan menginformasikan dulu sedikit mengenai materi yang sudah didapat minggu lalu. Nah, materi minggu lalu itu adalah berpikir komputasional dan itu terdiri dari ada beberapa yang sudah Menir sajikan di situ. Jadi tinggal Anda lihat di YouTube. Dan hari ini juga materi kita itu masih berada di seputaran berpikir atau judul yang paling utama adalah berpikir komputasional ya. Tetapi tolong lanjutkan ke bagian yang berikut. Nah, untuk jelasnya Menir akan buka materi, Menir akan share screen dan Menir minta kalau Menir mau jelaskan tolong diperhatikan karena Menir setiap kali memberikan materi tidak memberikan tulisan secara utuh ya. Menir tidak akan memberikan tulisan secara utuh. Jadi kalau kamu ingin belajar berarti kamu harus saksikan Menir video yang lengkap. Jadi putar secara lengkap. Kalau tidak putar secara lengkap, pasti kamu tidak akan mengerti apa yang Menir sampaikan. Tetapi untuk materi PowerPoint itu ada itu, ya. Itu nanti akan Menir upload ke YouTube. Jadi nanti ke depan juga setiap video apa yang Menir upload itu Anda harus isi nama di kolom komentar sebagai tanda bahwa Anda sudah apa namanya mengikuti materi Menir secara offline. Jadi Menir materi kamu bisa ikuti kapan saja ke depan. Misalnya hari ini kamu belum terlalu mengerti, ke depan kamu bisa ikuti ulang dengan cara apapun. Kamu download itu atau bagaimanapun caranya. Jadi karena situasi pandemi seperti ini, orang harus punya banyak cara untuk bisa apa namanya belajar. Oke, izin share dulu ya. Nah, share dulu. Ya, mungkin tampilan seperti ini. Kalau Menir mau full screen sebenarnya itu bisa, tapi ketika Menir rekam, ya coba bersuara karena Menir sudah bisa lihat kamu di sebelah. Menir mau join dengan akun yang satu untuk memastikan sebenarnya itu kamu sedang monitor atau tidak ini. Nah, apakah gambar sudah keluar? Sudah, Menir, sudah. Oke, Sudah, sudah. silakan. Oke. Jadi kalau sudah, kita akan mulai di pertama. Nah, di sini judulnya masih seperti apa namanya minggu lalu, yaitu berpikir komputasional. Tetapi yang akan kita bahas adalah sub bagian berikut, yaitu seperti ini, ya, yaitu pemecahan masalah. Nah, jadi pemecahan masalah. Nah, mungkin kamu berpikir apa ini sebenarnya pemecahan masalah? Ntar ada yang gabung, biar terima dulu. Oke, sudah gabung ya. Jadi yang baru gabung silakan isi nama di kolom chat sebagai daftar hadir. Baik, kita lanjut. Jadi di sini ada pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah itu yang dalam bahasa Inggris disebut apa ini? Problem solving. Nah, itu. Nah, di sini kita akan membahas dulu mengenai konsepnya. Jadi pemecahan masalah di sini ada terbagi dalam beberapa. Nah, kita harus tahu dulu pengertian dari pemecahan masalah itu apa. Nah, jadi pengertian pemecahan masalah di sini ada atau problem solving itu sudah disampaikan oleh beberapa ahli-ahli ya, sedangkan mereka juga belum lahir itu mereka sudah pernah membahas. Dan di sini mengharapkan ketika membahas ini mungkin hanya 2 kali pertemuan ya sampai hari ini dan masih ada yang lain itu setelah itu akan praktek dengan komputer. Tetapi karena kamu masih kelas 10 makanya kamu diarahkan dengan materi informatika dengan konsep yang seperti ini. Nah, pemecahan masalah. Nah, di sini kita lihat pengertian pemecahan masalah. Aduh, trik. Ada yang masuk.
Ya, izinkan dulu. Langsung menyesuaikan ya yang baru gabung ya. Yang baru gabung menyesuaikan masalah. Oke, jadi kita lanjut. Jadi pengertian pemecahan masalah. Di sini kita lihat ada beberapa ahli yang sudah pernah menyampaikan itu. Jadi pertama sebut misalnya ada seorang ahli yang bernama Saad dan Set dan Gani. Ya, itu kamu bisa search juga di internet. Dan pada tahun 2028 yang akhir-akhir ini, dia menyatakan bahwa pemecahan masalah adalah memecahkan masalah tertentu melalui proses yang direncanakan yang mungkin tidak dapat dicapai dengan segera. Nah, gitu ya. Jadi pemecahan masalah adalah pemecahan masalah tertentu melalui proses yang direncanakan yang mungkin tidak dapat dicapai dengan segera. Ya betul. Nah, perlu kamu ini untuk satu ahli ini ya. Jadi masalah itu kalau ngoni konsep berpikir sekarang, itu ngoni suka dalam waktu sekarang itu masalah harus bisa selesai. Ya betul, siapa suka kok tuh masalah apa namanya nyenak langsung mau selesai. Pasti torong suka masalah ada torong suka langsung cepat selesai supaya tidak menjadi beban dalam pikiran. Kemudian menurut ahli yang satu lagi namanya Polia, ya. Dia mengatakan di sini adalah pemecahan masalah adalah usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan. Nah, gitu. Jadi benar juga, tidak ada salah di sini. Kemudian ada satu ahli lagi mengatakan bahwa namanya adalah apa namanya ini Goldstein Levin, ya. Di sini dia mengatakan bahwa pemecahan masalah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang membutuhkan modulasi dan kontrol daripada rutinitas atau keterampilan dasar. Nah, kalau yang ketiga ini, dia lebih mengarah kepada sesuatu apa namanya peralatan atau ketika Toro menciptakan. Nah, contoh kamu jurusan TOKR di sini, kamu bisa menciptakan suatu peralatan, ya. Tolong lihat kendaraan-kendaraan sekarang itu sudah menggunakan perangkat komputer di dalamnya yang biasa orang cumu dengan ECU, ya. Di situ bisa mengontrol membuka pintu dari jarak jauh, bisa menghidup dan mematikan komputer dari jarak jauh, dan seterusnya banyak ya, itu yang canggih-canggih. Jadi dia yang ketiga ini dia lebih mengarah kepada apa namanya peralatan yang orang gunakan di kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam pengertian pemecahan masalah itu yang kedua, tahapan pemecahan masalah. Nah, dalam tahapan pemecahan masalah kamu bisa lihat di situ ada 4 tahapan, yaitu pertama memahami masalah, merencanakan atau solusi, kemudian melaksanakan rencana, dan keempat adalah memeriksa kembali. Nah, kita balik dulu di pertama yaitu memahami masalah. Nah, memahami masalah di sini adalah langkah pertama yang dapat memecahkan masalah. Itu pertama adalah dengan memahami masalah. Jadi pertama orang harus pahami dulu apa itu masalah. Nah, di sini kamu sebagai siswa perlu mengidentifikasi masalah yang mengidentifikasi apa yang mereka ketahui. Apakah ada ukurannya, atau apa ada hubungannya dan nilainya, dan apakah ada yang mencari mereka, kemudian dan seterusnya. Gitu. Nah, beberapa saran untuk bisa membantu kalian sebagai siswa di sini adalah masalah yang sangat kompleks, yaitu pertama mengajukan pertanyaan, ya, tentang apa yang diketahui dan dicari, gitu. Kemudian yang kedua, kamu bisa menjelaskan masalah dengan kalimat yang bisa kamu susun sendiri.
Kemudian yang ketiga, di sini kamu bisa menghubungkan dengan masalah satu dengan masalah yang lain, sehingga bisa connect, jadi masalah yang serupa. Kemudian yang keempat, kamu di sini dimintakan untuk lebih fokus pada bagian yang penting dari masalah. Ya. Kemudian yang kelima, bagaimana mengembangkan model. Dan yang keenam adalah kamu bisa menggambarkan diagram. Oke, benar, aku akan mulai dari pertama ya, dari masih yang pertama ya, memahami masalah. Di sini disebutkan bahwa mengajukan pertanyaan tentang apa yang diketahui dan dicari. Nah, jadi kamu ketika masuk di kelas atau nanti kan praktek, ya, mengajukan pertanyaan tentang apa diketahui dan dicari. Misalnya kamu disuruh guru untuk melakukan pekerjaan di bengkel kerja bangku misalnya. Apa yang kamu ketahui misalnya peralatan kerja? Nah, kalau benar dulu jebolan politeknik jadi benar tahu tuh kerja kasar ya. Mau kerja bangku, oh mau kikir besi. Oh kita butuh gergaji, kita butuh alat kikir, kita butuh media, kita butuh tempat dan seterusnya. Nah itu dia yang harus kamu pahami. Jadi mengajukan pertanyaan, oh Mir di mana tuh tanpa ini, di mana tuh ini dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua, menjelaskan masalah dalam kalimat sendiri. Nah ketika kamu selesai bekerja misalnya sementara menjalankan tugas atau pekerjaan itu, kamu bisa ketika guru bertanya, kamu bisa menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Nah, sama dia bilang, ini tidak kamu tuntut kamu harus bahasa Indonesia baku, ya, enggak perlu. Ya, kamu bahasa hari-hari saja itu yang penting mengerti lah. Nanti kamu akan sadar itu ke depan kalau kamu akan jadi mahasiswa. Jadi ketantukan kalau mahasiswa mesti lebih dewasa dalam lebih terampil atau lebih bagus dalam penyusunan kalimat. Kemudian di sini ketiga, menghubungkan dengan masalah lain yang serupa. Nah, di sini satu hal yang penting. Jadi kalau misalnya di sekolah atau orang sekarang belajar informatika, orang baca cerita misalnya komputer. Usahakan orang bercerita masalah harus berhubungan terus dengan komputer. Misalnya Kak, bagaimana si komputer itu? Apa yang bisa dilakukan komputer? Bagaimana kerja komputer dan seterusnya. Pokoknya yang berhubungan dengan komputer. Jangan kamu baca cerita komputer, sementara belajar mengenai komputer, kamu cerita kemarin bagaimana di Kobong atau bagaimana itu di kampung kamu, apa yang terjadi di sana. Oh, enggak connect. Jadi harus kadang-kadang kan dalam menyelesaikan masalah ada beberapa orang pertanyaan pasti berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya satu torong tujuan, yaitu bagaimana torong menyelesaikan masalah yang ada di depan mata. Kemudian keempat, lebih fokus pada bagian penting dari masalah. Jadi ini tadi berkaitan dengan yang tiga tadi. Jadi kalau baca cerita komputer ya komputer supaya bisa fokus pada masalah. Kemudian yang berikut mengembangkan model. Jadi bagaimana kamu ada trik-trik atau ada langkah-langkah tertentu untuk bisa lebih cepat menyelesaikan masalah. Misalkan di bengkel bagaimana mau kerja. Jadi kamu harus tahu tekniknya bekerja supaya itu bisa cepat selesai. Nah gitu. Nah ketika selesai kamu melakukan pekerjaan atau tugas atau masalah kamu sudah hadapi, maka di situ kamu bisa menggambarkan, aduh kita punya masalah kotek tadi begini, kita ada gambar begini. Jadi gambarkan itu permasalahan atau alur-alur masalah yang sedang kamu hadapi. Ya. Jadi itu yang pertama, memahami masalah. Kemudian yang kedua, merencanakan solusi. Nah, kamu di sini perlu ya sebagai siswa perlu mengidentifikasi operasi yang terlibat dan strategi yang terlihat ya. Kemudian diperlukan untuk memecahkan masalah yang diberikan. Misalnya, pertama, menebak. Ya. Kira-kira apa ya? Jadi kan menebak tuh, oh apa itu Kang? Barang apa itu ya menebak. Kemudian yang kedua, mengembangkan model. Ketika kamu sudah tahu, oh ini kotek begini, oto begini. Bagaimana Kang ini konstruksi begini, roba jadi begini. Jadi dari apa yang ada, oh ini roba sendiri. Jadi kreatif sedikit ya gitu. Kemudian yang ketiga,
membuat sketsa. Nah, dari kamu mengembangkan model dari ide yang ada penghuni pikiran, nah kamu mulai menggambarkan, oh dia kotek model begini, kalau kasih begini dia lebih bagus kotek. Nah gitu. Oh kasih begini, aduh besai ini. Kemudian yang keempat, menyederhanakan masalah. Nah jangan kamu misalnya ketika menghadapi masalah, yang sebenarnya nak gampang mau selesaikan, kamu cuma ada setap putar ke sana kemari. Baca cerita tak putar ke sana kemari, sehingga ya bingung lah itu ya. Nah, gitu ya. Jadi menyederhanakan masalah. Kemudian mengenali pola. Nah, bagaimana kamu mau apa namanya membuat satu sketsa? Tentu kamu harus memiliki satu pola. Caranya seperti apa? Bagaimana ya mau atur ini? DP strategi ini dulu lebih dulu. Mana lebih dulu? Ya, mana yang harus diutamakan? Kemudian tadi ya sketsa. Kemudian kamu membuat tabel. Nah, berarti ketika kamu bikin pola, oh begini, kamu atur. Oh, berarti langkah pertama begini. Oh, dia di bagian ini kok, ya ini di bagian sini. Nah, gitu. Sehingga proses pekerjaan nanti kalau kita mau balik lagi, oh kita sudah tahu kita sampai di mana. Kemudian yang ketujuh, bereksperimen dan mensimulasikan. Nah, jadi ketika ngana kamu ketika di bengkel bisa kerja ini. Nah, kamu bisa mensimulasikan atau bisa mendemonstrasikan apa yang kamu rencanakan dalam satu pekerjaan. Misalnya kamu akan merakit kelistrikan di kendaraan gitu. Jadi apa-apa yang diperlukan. Jadi mana lebih dulu, kemudian kalau sudah ngana gambar dulu supaya tidak mau salah. Ya, semua itu kan biasanya kalau dalam babak kuda perintaman, di mana ada lihat kan? Oh di situ. Kok tuh DP bentuk barang bagaimana dang? Biasanya ngoni so ambil kayu, kok gambar di tanah. Oh begini. Ya toh. Jadi kebanyakan yang lihat seperti itu. Jadi dia lihat di apa? Dia lihat di apa? Di tanah, ambil kayu, kok gambar. Oh DP model kote apa? Anu begini, kita ada lihat tuh hari kon dia babok begini. Kon DP warna rupa begini tuh garis-garis. Nah, jadi kamu bisa membuat mensimulasikan atau mendemonstrasikan. Kemudian di sini yang berikut ada bekerja mundur. Nah, bekerja mundur bukan berarti ngoni bajalang mundur. Jadi kamu harus bisa mengurutkan. Misalnya ngoni sudah finish tuh, sudah jadi. Kamu harus urut ke belakang lagi, ya. Terima yang baru gabung. Jadi selamat bergabung. Jangan lupa isi nama di kolom apa? Jangan lupa isi nama di kolom chat. Ya, kita lanjut. Jadi tadi sudah mana? Hitung mundur ya. Nah, jadi kalau torong sudah maju, biasanya kalau supaya nyelam hilang jalan orang ya, mungkin kamu pernah lihat di film-film atau di mana itu, ketika mau bentar. Kita klik dia, oke. Nah, ketika orang kalau mau pilih tanpa di mana, mungkin ini kok cocok di kegiatan pramuka ya. Jadi biasanya torong bajalang itu jangan lupa kasih tanda. Ketika torong mau balik ulang atau mau mundur ya, torong tidak akan kehilangan jejak. Nah, gitu toh. Nah, kemudian sesudah itu menguji semua kemungkinan. Jadi ketika torong praktek misalnya di bengkel, torong on apa yang torong ada baking, torong lihat, oh sobat jalang, siapa dia panas sih? Nah, jadi sesuai teori dia harusnya tidak terlalu panas. Kenapa dia so panas? Nah, jadi terong menguji semua kemungkinan. Jadi ada kemungkinan akan terjadi. Contoh kalau terong punya kendaraan mau pompa ban. Oh, standar internasional dia kalau ban begini berapa sih DP PSI-nya berapa? Kalau di auto misalnya dia tekanan misalnya 35, kalau lihat di keterangan dia ada situ kalau 35 DP DP belakang berarti di muka 33. Nah, jangan menganap pompa 40 ya. 40 kok cuma ngana sendiri tuh udah naik di auto ya. Bagaimana itu dianya enggak sadap mau DP akselerasi atau dia punya di kendaraan itu tidak akan bekerja dengan baik. Ya. Kemudian yang ke-10 di sini mengidentifikasi subtujuan. Jadi tolong lihat DP ini, di sini kok tadi kita ada baking begini jadi. Cuman
jangkurang kaki kita nyana ada bungkus tuh kabel, jangkurang kaki dia mau tak korslet atau mau apa. Jadi kamu harus identifikasi ulang, ingat-ingat kita ada backing ini bagaimana? So betulkah? Ya, kadang kalau walaupun terus ada backing terus rasa so betul, tapi nggak baik-baik, mesti cek ulang jangkurang kaki nggak ada backing itu ada yang nyana ta bungkus dia benar atau ada las welding itu nah sudah sambung kak padahal manta tengah nah, gitu. Jadi harus diidentifikasi kembali supaya kamu tidak akan takut ada kesalahan yang fatal nantinya. Selanjutnya adalah menetapkan analogi. Ya. Ya, jadi menetapkan analogi. Jadi analogi itu kayak apa orang berpikir. Jadi orang tetapkan oh seperti ini, stepnya seperti ini. Kita tidak mungkin mau salah. Ya. Info yang baru gabung isi nama di kolom chat ya. Kemudian yang terakhir adalah mengklarifikasi data informasi. Jadi diklarifikasi ulang ya. Ketika ngana so tes, ngana so begini, ngana ulang. Saya mati lagi, kong ulang lagi. Nah, ketika ngana sudah klarifikasi, ngana tulis semua kejadian. Oh, ketika pasang ini efeknya begini. Kalian akan bisa memperbaiki apa yang sudah salah. Kemudian akhirnya juga akan menjadi benar. Jadi itu inti dari merencanakan atau solusi. Ya. Oke. Jadi selanjutnya adalah melaksanakan rencana. Ya. Jadi bagian ketiga di sini adalah melaksanakan rencana. Nah, jadi di sini apa yang diterapkan, nah tergantung apa yang telah direncanakan sebelumnya, termasuk hal-hal misalnya. Jadi kalau merencanakan sesuatu atau dalam bahasa Inggrisnya disebut carry out the plan. Jadi merencanakan, melaksanakan rencana. Jadi di sini ada dua bagian yang bisa kamu pahami di sini, yaitu yang pertama mengartikan informasi yang diberikan ke dalam bentuk matematika misalnya. Jadi benar bukan mau belajar ngondi matematika, tapi ngondi bisa menghitung. Biasanya kan, oh di sana ada 5 orang ya begini. Nah, ngondi hitung. Oh berapa kan kasih makan pedoran dan semuanya. Semua itu tetap berhubungan dengan matematik. Nah ini semua mengarah ke komputer turang. Ya. Jadi dalam pekerjaan apapun kamu itu tetap matematika ini tidak akan pernah hilang. Jadi tetap rekeng semua. Biar ngana orang IPS tetap mau rekeng. Ngana mau makan, ngana mau dapat gaji tetap matematika. Karena mau hitung dengan uang. Begitu ya. Kemudian yang kedua, melaksanakan strategi selama proses perhitungan yang berlangsung. Jadi ada strategi di situ walaupun sementara berlangsung. Nah, secara umum pada dua tahap yang saya sampaikan tadi, kamu sebagai siswa perlu mempertahankan rencana yang sudah dipilih. Nah, jika semisal rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan, maka kamu dapat memilih cara atau model yang lain. Jadi begini, yang diharapkan di sini ketika melaksanakan rencana atau yang disebut carry the plan, kamu kalau so bikin rencana, ya so diskusikan, usahakan rencana itu baking, jangan bercerita pagi sore, ya toh. Biasanya kalau teman-teman baku dapat toh, iya nih besok orang mau belajar kelompok jam begini di sini per rumah bla bla bla. Oke, setuju, setuju. Nah, nanti kita ini di WA dan seterusnya. Ketika DP hari, siapa nak jalan? Apa maksudnya? Kenapa? Ya, kenapa tidak jalan? Itu pasti ada sesuatu kan? Mungkin teman cuma ada pengaruh, sudah juga turun di jalur sana, jauh di situ mau pasiar dan seterusnya, sehingga kamu tidak perlu bla bla bla. Ini sudah ikut lagi ya. Jadi di sini kamu tidak ada konsisten, tidak ada dong bilang pendirian yang teguh karena terus atur rencana. Jadi ingat, kamu juga ketika ke depan jadi dewasa, di sini perlu sekali ini. Jadi apa yang sudah direncanakan itu harus dilaksanakan. Ya, berupa program misalnya, kamu sekarang belajar di MER toh. Nah, coba kamu kalau mau belajar, mau bagaimana? Kurang mau minta nilai, pemer? Tidak mungkin. Apa yang akan kamu dapat? Nah,
Biasanya di sini, jika semisal ada rencana yang kamu buat, terus atur baik-baik, oh mau berwisata ke sana, ya toh, dengan anggaran sekian, kok so ada semua, tapi pada hari H itu, ya, kongnya nak jadi toh. Nah, tentu harus cari tahu dulu kenapa tidak jadi. Jadi tolong pilih cara lain. Nah, artinya begini, kenapa tidak jalan itu rencana? Oh, katu di Birman ada kedukaan. Mana mungkin orang mau keluar ada kedukaan, mau santai-santai di Birman ada kedukaan. Oh, katu mau pergi mana apa tuh Oto ada masalah di sini. Nah, jadi rencana lain apa? Tentu orang apa? Tunda hari, ya atau kapan supaya bisa bikin rencana baru supaya apa yang terompi rencana itu tetap bisa jalan walaupun dalam waktu yang apa namanya? Waktu yang berbeda atau waktu tidak sama. Itu untuk melaksanakan rencana. Ya, itu ketiga. Kemudian yang keempat, ya. Yang keempat adalah memeriksa kembali. Ya, atau biasa disebut dengan looking back, ya. Nah, di sini aspek-aspek yang harus dipertimbangkan ketika meninjau langkah-langkah sebelumnya. Jadi meninjau langkah-langkah yang tadinya ngoniso backing, ya, untuk bisa memecahkan masalah. Nah, pertama misalnya meninjau semua informasi penting. Kalau sudah, jika sudah, meninjau semua informasi penting jika sudah diidentifikasi. Ini tahu kan kata identifikasi itu apa? Ya, misalnya ini biasanya kata identifikasi itu lebih mengarah kalau ada korban apa kayak begitu, kemudian diperiksa. Oh, berarti kalau diperiksa, oh sudah diidentifikasi. Oh, sudah dapat tahu DP nama Ungke misalnya. Siapa kan untuk mati di situ? DP nama siapa? Ini tahu no. Nah, penyidik datang, lihat, oh, kenapa dapat DP KTP? Ternyata dia nama ini. Ah, itu ternyata itu berarti DP istilah sudah diidentifikasi. Jadi di sini orang harus apa namanya meninjau semua informasi penting, ya. Jadi tinjau ulang kalau sudah diidentifikasi. Kemudian yang kedua, meninjau semua perhitungan, ya, yang apa namanya menghitung semua meninjau semua perhitungan yang terlibat. Ya, jadi yang terlibat ini bukan berarti orang mau arah ke orang. Jadi apa namanya perangkat-perangkat apa yang ada di situ, orang-orang siapa yang ada di situ, orang harus lihat ulang, tinjau. Kalau hasilnya besar, oh ngana nggak kerja betul ngana. Kalau bagus, oh mantap ngana, nggak segaji tinggi. Oh kalau ngana begini, oh begini dan seterusnya. Banyak komentar, ada pasti komentarnya positif atau negatif, memuji atau mengejek. Ya, atau seperti itu. Kemudian yang ketiga mempertimbangkan apakah solusi yang logis masuk akal. Ini ada keterkaitan antara 2 dan 3 di sini. Jika dia dalam satu tim itu semua bikin bagus, berarti mempertimbangkan apa solusi yang logis, berarti dia naik gaji kalau di pekerjaan kan. Tapi kalau Batamang biasa, oh nanti tak ingat akan ngana. Berikut kita ada berkata si akan pengana. Begitu. Tapi kalau misalnya dia ada bikinnya tidak bagus, kalau di pekerjaan ya, kamu ini umur-umur kan masih labil juga ya. Jadi kalau baking tidak betul, apa DP akibat? Dapat marah tentu no. Kalau di pekerjaan, aduh, kalau parah baking berarti pecat. Tapi kalau nggak baking bagus berarti naik pangkat. Nah begitu, sederhana toh. Kemudian yang keempat adalah mencari alternatif atau solusi lain. Nah, di sini ada keterkaitan. Kalau ngana ada baking bagus, nah, solusi lain apa? Naik pangkat, berhubungan sekali. Kalau ngana baking nggak bagus, ada berapa pilihan? Solusi lain, turun gaji, turun pangkat, paling jelek apa? Pecat. Atau kalau di perjalanan, ngana nggak punya kelengkapan ini, nyanda ada suruh urus ini, ngana nggak baking. Nah, tentu ngana nggak bisa berangkat toh, nggak bisa jalan. Ngana mau suka datang SMK, nyanda lulus SD masa mau datang SMK, begitu. Jadi tidak bisa kamu naik satu tingkat kalau semua persyaratannya tidak dipenuhi, begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah membaca ulang pertanyaan dan bertanya pada diri sendiri, ya. Apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut benar-benar sudah dijawab atau belum? Nah, gitu. Jadi kamu di sini diperhadapkan dengan suatu permasalahan. Kira-kira kita ada bikin betul tuh guru ada kasih soal ke kita
kita ada job semua, tapi nilai kurang ya. Cek, Henry cek apakah itu apa namanya so betul semua atau nyenak betul ya gitu. Jadi itu yang perlu kamu ketahui. Jadi itu yang dimaksud yang bagian poin yang keempat adalah memeriksa kembali. Jadi cukup panjang juga itu ya. Kemudian masuk ke identifikasi. Ya, identifikasi masalah. Ya. Mungkin kamu kalau mau dengar ini kata identifikasi ini, aduh apa kan tuh identifikasi? Nah, itu nanti kamu kalau jadi mahasiswa ke depan, apa diploma atau jadi sarjana atau mau S2, S3 itu kamu tahu apa itu identifikasi masalah. Jadi orang akan mempelajari masalah apa yang akan orang hadapi. Nah, masalah yang sering dikaitkan dengan misalnya nasib buruk atau misalnya katakanlah dia bilang tuh biasa-biasa malapetaka misalnya. Jadi di situ orang dapat lihat, aduh tuh korban sana kutip begini. Nah, dia kutip begini dan seterusnya. Nah, sebenarnya kamu sudah menjalankan identifikasi itu. Nah, jika melihat lebih dekat sifat masalah, ya, masalah itu sendiri tidak hanya berdampak negatif, ya, tapi juga berbagai macam cara untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada diri kamu sendiri. Nah, kemudian membicarakan masalah tidak terlepas dari memahami masalah itu sendiri. Yang meskipun orang sebagai manusia selalu dihadapkan pada masalah. Namun banyak orang yang tidak memahami definisi dari masalah itu sendiri. Begitu. Jadi mau hal bagus hal besai ya. Orang hidup bermasyarakat, kamu juga bersosial. Ada orang bikin bagus, orang cerita. Ya. Orang bikin besai, orang juga cerita. Mau hal baik, hal buruk tetap dapat cerita. Makanya kalau Nir juga berpikir begini, lebih anggap hampir sama ada orang begini sedikit. Kayak Nir kutip dari ada satu komedian stand up komedi yang namanya Mongol Stress. Jadi dia bilang, enggak usah dipikirin, ya. Mau apapun itu berat itu enggak usah dipikirin supaya terus enggak stres sendiri, ya gitu. Atau istilah yang gampang ya, enggak usah pusing orang lain, pusing cuma apa diri sendiri, begitu toh. Nah, dalam apa namanya identifikasi masalah ini ada terbagi menjadi dua, yaitu masalah sederhana dan yang kedua adalah masalah kompleks. Mari terom balik di pertama masalah sederhana. Nah, masalah sederhana ini mempunyai skala yang kecil, ya, tidak terpaut dengan masalah lain, tidak mempunyai konsekuensi yang besar, pemecahannya tidak terlalu rumit dan dapat dipecahkan oleh individu. Lingkup masalah sebatas pada seorang dan dapat diselesaikan oleh orang itu sendiri. Nah gini, ini sebenarnya benar boleh bilang ini hanya satu atau dua orang punya masalah. Bolehnya nak ribut kamu situ? Woi. Jadi di sini benar boleh bilang itu ngonipe masalah pribadi atau hanya dua orang. Nah biasanya kalau dua orang kau nak baribut, misalnya kamu ada dua orang berteman, ya kan? Nah, dua orang berteman kemudian secara tidak sengaja ada perbedaan pendapat di situ. Ya. Ada perbedaan pendapat di situ. Ya. Jadi ada perbedaan pendapat, ya. Oh, kita mau kok begini. Oh, nah. Setelah terong sondak buku cocok, akhirnya bagaimana terong selesaikan? Nah, masalah sederhana. Sebenarnya kok kita begini. Oh, kita begini. Oh, kenapa maksud begitu dan oh, kita kira kok ngana begini. Nah, ini kan selesai itu. Tidak perlu diketahui oleh orang lain. Kemudian misalnya ini ada ambil contoh dua orang yang bikin masalah. Jadi cuma kamu dua sendiri yang tahu, begitu. Jadi masalah pun itu hanya satu, misalnya cuman nyenak cocok misalnya satu pilihan misalnya. Satu suka warna merah, satu suka warna biru. Ya begitu. Contoh begitu. Karena nyenak cocok ya so begitu. Nah, DP solusi apa? Kalau nemo warna merah, nemo warna biru, ya ambil warna putih judang satu kali itu supaya dua-duanya tidak iko mau selesai, nah, gitu. Karena benar punya contoh juga yang lain ya, tapi tidak perlu kami sampaikan di sini ada
ada Munir punya apa namanya pengalaman soal golongan begitu ya. Oh kita nih mau tuh golongan itu, terus kok golongan ini. Oh baku iku. Akhirnya pindah di lain itu bukan dua-dua punya, no. Pindah di satu yang lain sehingga ya sudah tidak perlu ribut-ribut begitu. Oke, kedua masalah kompleks. Nah di sini masalah rumit maupun juga mempunyai cakupan atau skala yang lebih besar dari dibandingkan dengan masalah sederhana. Kemudian dapat dengan berbagai masalah yang lain, mempunyai konsekuensi yang besar, dan juga penyelesaian membutuhkan kerjasama kompleks, serta analisis yang sangat mendalam. Nah, jangkauan masalah ini akan berhubungan dengan banyak individu, dan juga hanya dapat diselesaikan oleh banyak individu pula. Nah, tipe contoh gampang begini, masalah tanah, masalah apa begitu ya, yang cukup besar, mungkin Mas lihat. Pokoknya kalau masalah kompleks ini, coba boleh kasih singkat cerita itu ketika ada satu persoalan tembus sampai ke pengadilan. Nah, di pengadilan juga itu ada pengadilan negeri. Nah, putus, si A yang menang, si B banding pengadilan tinggi. Setelah banding pengadilan tinggi, si B yang menang. Sesudah itu apalagi? Ada lagi jalur hukum. Si A banding, langsung kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya si A yang menang. Kasus di kasasi tentu akan ditemukan siapa yang menang dalam perkara yang besar itu. Karena semua perkara itu sebenarnya pada prinsipnya bisa diselesaikan. Cuman kadang-kala ya ego masing-masing, sehingga walaupun sudah secara status secara hukum sudah, tapi tetap saja apa namanya ada gesekan-gesekan yang biasa terjadi. Makanya kamu di sini mengharapkan ya, sebenarnya ketika kamu baku dapat di MNER itu ngonis ada masalah di MNER gitu ya. Tetapi MNER sarankan kamu jangan masuk di kategori kedua ini, masalah kompleks. Aduh bahaya ini, masalah kompleks habis ngoni. Ya, susah orang ini dia. Jadi kamu anggap saja sama dengan pernyataan tadi, kayak seperti Mongol tadi ya. Jadi tidak usah dipikirkan terlalu berat-berat. Jadi kalau benar kasih, baking Jo. Mau bagaimanapun itu nanti benar akan evaluasi sampai di mana ngonipe kemampuan. Karena kamu punya ranah dengan benar sekarang adalah belajar. Oke. Lanjut. Yang berikut adalah di sini. Kenapa masalah timbul? Ya, mungkin kamu berpikir ini, kenapa ini masalah timbul ini? Ya. Nah, masalah timbul itu tentu ada akibat yang kamu lakukan. Ini ada bilang hubungan sebab akibat. Atau orang biasa sebut, di mana ada asap, pasti di situ ada api, Kang, begitu toh. Jadi kenapa masalah timbul? Itu akibat ada kesalahan yang kita lakukan. Masalah itu bisa berupa masalah yang fatal, gitu, atau bisa juga masalah yang ya biasa saja, ya yang sederhana lah, katakanlah begitu. Hanya kesalahan, Kang. Tetapi yang bahaya di sini kalau mau bikin masalah yang fatal, aduh, bahaya sekali nih. Contoh sederhana Jo. Walaupun dalam bukan kriminal atau apa gitu ya. Misalnya sesama kamu berteman lah gitu ya. Ada dokumen yang sudah berikan kepada kamu, tugaskan tuh. Atau ada teman kamu sudah mengerjakan tugas itu, ya. Kemudian karena si teman yang satu tahu mau bikin tuh tugas, supaya dia pita mangle sama-sama dorong memarahkan ya, di antara kamu dua teman itu memarahkan, sehingga satu berinisiatif untuk menghapus atau mendelete apa itu file yang dia sobeking untuk mau dikirimkan ke MNER sebagai pertanggungjawaban tugas yang MNER sudah berikan sebelumnya. Nah, gitu. Maka ini MNER boleh bilang katakanlah masalah yang fatal. Kasih yang so deadline no. Kan itu mau dibuktikan secara fisik nggak bisa. Ya. Teman yang satu juga bilang, MNER dia kok belum backing.
Nah, yang satu kan karena mungkin dia jujur, ini kita so baking, kita so simpang di sini, bla 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 bla. Kenapa? Nento sudah hapus untuk apa bagaimana? Ah, kasihan kan. Jadi fatal kasihan. Jadi dua-dua jadi korban. Tuh satu memang malas nak bikin tugas, ya nilainya sama dengan kasihan tuh setengah mati ada baking kung tuh satu ini kerja penjahat satunya ada hapus dia petugas. Nah gitu. Nah, jadi di sini pertanyaan muncul, bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nah, di sini tuh yang rame, ya. Bagaimana menyelesaikan masalah, ya. Tentu kalau orang punya akal sehat, kemudian orang berpikir secara komputasional di sini, bernalar kritis, misalnya orang kan belajar itu profil Pancasila, ya. Mudah-mudahan kamu sini semua masih hafal tuh sila pertama sampai sila kelima di sini, ya. Hati-hati kalau sudah ada ini. Jadi Pancasila ya, profil Pancasila itu. Nah, di sini torang kalau khusus untuk informatika, torang di sini adalah bernalar kritis ya. Kemudian berkebinekaan yang global. Jadi nguni di sini kan ada beda kampung, beda agama, beda golongan dan seterusnya. Jadi harus berkebinekaan yang global. Nah, di sini bagaimana cara menyelesaikan masalah? Nah, pertama ya, yang supaya bisa menyelesaikan masalah, pertama yang harus kamu ini apa? Menyadari masalah. Nah, menyadari masalah di sini ya, langkah pertama adalah seorang dalam menyelesaikan sebuah masalah adalah dengan menyadari akan adanya permasalahan yang terjadi. Jadi dia sadar apakah itu dia perbuatan atau bagaimana ya. Kemudian seorang sadar bahwa dia sedang dihadapkan pada suatu masalah yang membutuhkan solusi. Nah, dengan begitu seorang akan merasa lebih akan lebih memiliki sebuah kesulitan yang harus segera diselesaikan dengan baik. Nah, yaitu sadar akan masalah. Kemudian yang kedua, memahami masalah. Nah, kalau orang gila dia tentu nento itu masalah apa, ya. Jadi jika seorang menyadari memiliki masalah, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan memahami, kemudian menjabarkan masalah yang terjadi. Jadi kasih jelaskan. Kemudian memahami masalah yang perlu didiagnosa tertentu pada suatu kejadian. Jadi apa sebenarnya? Bagaimana kok? Aduh, kita begini dan begitu. Kemudian diperlukan informasi yang banyak untuk memahami masalah secara utuh. Dan yang paling penting adalah fokus pada masalah yang dihadapi. Jadi kasih jelaskan kronologinya seperti apa, kenapa kok sampai begitu. Nah, makanya dia langsung ambil kesimpulan bla 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 gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketahuilah ya, ketahui penyebab masalah. Jadi orang harus tahu. Nah, masalah terjadi karena ada penyebabnya. Itu sama yang bilang tadi, di mana ada asap, tentu di situ ada api. Nah, oleh sebab itu diperlukan perhatian khusus pada penyebab yang memicu terjadinya masalah agar semua bisa cepat diselesaikan gitu. Jangan so tahu kok bikin salah kok mengaku bilang nyanda. Nah, itu udah bilang pambadusta itu. Ya. Itu tidak baik. Karena dalam profil belajar Pancasila itu tidak disarankan seperti itu. Kemudian yang keempat, sederhanakan masalah. Nah, gini ya. Jangan terlalu, misalnya kok menjadi kalau ada satu, misalnya kamu ada 3 orang Batamang ya, 2 orang bermasalah. Ketika satu sampaikan masalah, satu api-api, oh kapok. Nah, itu kan bagaimana ya, membesar-besarkan masalah. Jadi di sini kan minta di sini bagaimana orang menyederhanakan, itu sederhanakan masalah. Nah, biasanya masalah terjadi sangat rumit akibat dari ulah, apakah orang ulah sendiri atau ulah siapapun itu. Nah, orang bisa putus asa, yaitu di sini ketika orang apalagi orang ulah sendiri, orang bisa putus asa. Itu salah satu penyebab masalah tak kunjung selesai. Orang langsung menyerah pada keadaan. Gitu. Biasanya kamu kalau orang tegur, orang tua tegur, kung dapat lihat tuh papa atau mak suara kuat, langsung tuh mama ini marah-marah, bla 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 bla. Padahal sebenarnya di balik cemeti ada emas begitu ya. Di balik orang tua jabah bicara itu sebenarnya adalah bagian dari didikan, bukan marah-marah. Ya, gitu yang terjadi.
Nah, jadi sederhanakan masalah agar solusi bisa torang dapatkan. Ibarat orang begini, biar torong betul, torong juga merendahkan diri. Nanti kelar sudah reda baru sebenarnya kok begini. Kita kok apa maksud begini Pak, kita apa maksud tuh kok begini kawan. Marangana kok tadi marah-marah no, jadi biar kita badiang jo. Tapi kalau nggak bilang tak salah nggak apa-apa no, yang penting kita sudah bilang tuh betul. Nah, aman tuh. Jadi tidak akan terjadi apanya putus asa, ya kan depresi sendiri. Ya. Kemudian yang kelima, ya fokus pada solusi. Ya. Jadi kalau terung hadapi masalah, jangan kau jadi cerita tuh ungkit di sana, jangan jadi cerita tuh anu sana. Terung fokus pada masalah. Jadi di sini ketika mendapat masalah, hal yang sering dilakukan adalah harus apa? Menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan sibuk mengasihi diri sendiri. Nah, hal ini sangat tidak baik. Misalnya begini, ngana oh kasihan kita ya, padahal nganapi ulasan diri. Begitu. Still kasih dengar suara, oh kasihan kita ya begini. Banyak kejadian itu. Di mana-mana anak menelia di kampung, di mana itu banyak itu. Karena dia mau bela DP diri. Sehingga dia still bacumu, oh kasihan kita ya begini dan begitu. Jadi sangatnya tidak baik. Ya, karena menyesali apa yang yang dihadapi, meratapi apa yang tidak diselesaikan, apa yang tidak bisa diselesaikan. Still menangis benar-benar air mata buaya, Kang. Nah, oleh karena itu, dari minta fokus pada tindakan pemecahan masalah, ya, agar solusi segera terwujud, bukan still melalui air mata buaya, kan begitu sama di sinetron begitu. Nah, kan begitu masalah bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, begitu toh. Yang kalian ngoni apa? Menangis kalau perempuan. Kalau laki-laki apa? Style merontak, lempar barang, bla bla bla. Akhirnya tuh barang TN setengah mati ada beli, so ancur. Nah, setelah kelar tuh masalah, mana kita PHP? Itu udah kan ada banting, siapa suruh? Karena mau belajar online bagaimana dengan ini dia? Ya, itu ya. Kemudian yang keenam, kenali penyelesaian masalah. Nah, orang harus kenal, ya. Jadi untuk menyelesaikan masalah perlu orang kenal, perlu orang mengelompokkan beberapa kemungkinan penyelesaian masalah. Jadi kalau orang lihat tuh orang sana lagi marah-marah, jangan ngana masuk, dia mau lebih marah pengana. Jadi kalau ngana lihat DP situasi so menyenangkan, oke silakanlah itu. Jadi di situ kamu bisa membuat daftar tabel untuk mengelompokkan kemungkinan solusi. Jadi sebelum ngoni baku dapat itu ya, jadi di bagian poin ke-6 ini sebelum kamu bertindak untuk menyelesaikan masalah, kamu bisa kelompokkan. Misalnya Anda rasa begitu mau cumu mungkin tidak terlalu paham, Anda boleh tulis ya. Jadi boleh kelompokkan, oh ini kemungkinan, oh di jam begini atau hari begini kita mau baku dapat dengan dia untuk bisa menyelesaikan kita punya problem itu dia. Gitu ya. Kemudian yang ke berapa ini? 7, ya belum kelihatan yang ke-7 ya. Ditampilkan. Yang ke-7 di sini adalah temukan strategi penyelesaian. Nah, gitu. Jadi DP kalimat kan gampang. Cari strategi, temukan strategi. Ya. Setelah kemungkinan penyelesaian masalah terong sudah terbentuk yang poin 6 tadi, segeralah membuat strategi penyelesaiannya. Gitu. Oh, kita kotek mau pergi dia hari begini, pas dia hari-hari tidak ada di rumah, bla bla bla, sehingga. Nah, strategi yang baik diperlukan untuk segala masalah dengan baik. Nah, seorang harus paham mengenai masalah yang dihadapi dan cepat menyelesaikan masalah secara efektif dan bijaksana. Jadi kalau torong sudah pada strategi, pasti torong mau bisa selesaikan. Ya dalam olahraga, dalam apapun itu, kalau torong tahu strategi, torong bisa. Contoh sederhana memancing juga, pancing ya, pancing ikan. Jadi kamu kan, oh kalau dia masih satu kali dia bateto, oh jangan dulu angka. Oh dia nanti kalau DP apa itu DP pelampung itu sudah lari, angka gitu pancing, berarti terus mau dapat ikan itu. Nah begitu itu strategi. Kemudian yang ke-8 di sini adalah evaluasi implementasi pemecahannya. Jadi orang mengevaluasi. Jadi di sini orang bisa pastikan evaluasi terhadap solusi pemecahan masalah yang sudah diambil sebelum diimplementasikan untuk
menyelesaikan sesuatu masalah. Nah, ini hal sangat penting dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil benar-benar merupakan kebutuhan yang tepat. Jadi tolong so bisa pastikan. Tapi oh DP langkah begini, oh begini, tolong evaluasi tuh pasti akan terselesaikan. Tolong bisa tanya-tanya orang, oh DP kebiasaan apa, dia suka mau makan apa, buju yang ini pada dia dan seterusnya. Begitu kok. Contoh di keluarga kamu sendiri mungkin ya, misalnya orang tua, oh papa biasa dia makan begini, tak coba mau beli akang. Paling so tahu, kenapa mau ini Kang, sudah. Mau marah enggak jadi marah karena so tahu kenapa maksud apa, ya. Oke. Jadi itu yang ke-9, evaluasi. Kemudian yang ke-9, jangan mengeluh berlebihan, ya. Di sini orang ada bilang jangan cengeng, Kang. Nah, kebiasaan mengeluh tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Misalnya itu menangis-menangis, orang tua ini terbuju-buju, bikin-bikin diri, itu juga paling pasti ya, melihat orang yang terlalu bikin diri. Ya. Justru sikap yang bikin-bikin diri itu bisa menjadi penyebab otak kita terdoktrin bahwa masalah itu sangat rumit atau sangat kompleks, sulit dan tidak bisa diselesaikan. Padahal itu masalah cuma sepele. Ya, ngoni kan biasanya ada mungkin ya ngoni umur itu kalau ngoni jujur banyak tuh masalah gampang sekali mau bikin, ngoni sendiri yang bikin sulit. Nah, itu toh. Jadi kebiasaan ini sangat-sangat tidak baik. Nah, oleh sebab itu tolong harus berubah. Kamu sekarang masuk masa remaja ke pemuda, berpikirlah yang lebih dewasa, berpikir komputasional, berkebinekaan yang global. Jangan cuma sama dengan kata di dalam tempurung. Mau dipikir-pikir cuma ngoni itu raja, padahal banyak orang di luar sana. Oke. Kemudian yang ke-10, ya. Segera ambil tindakan. Nah, di sini tindakan nyata dalam menyelesaikan masalah mutlak dilakukan karena pemahaman pada masalah itu tora akan fokus dalam mencari masalah. Nah, kepandaian dalam menyusun strategi yang saya jelaskan di atas tadi tidak akan membuahkan hasil apabila atau jika tidak segera bertindak menyelesaikan masalah. Jadi kalau torong biasa lihat ada orang ada masalah, toh, karena so tahu nggak bilang-bilang, ya. Karena so tahu tapi nggak kasih tahu. Nah bahaya itu. Kalau ketika orang so ada dapat masalah di sana, kong dia dapat ciong, nggak anak kok so tahu, memang anak ini bagaimana, tidak mengerti, tidak bisa sama-sama orang satu korup sudah keng batamang dekat, masa ngana so dengar kita orang ada kasih jebak begitu nggak nales sebiar nale berarti ngana so sama dengan orang, akhirnya dapat masalah baru tuh begitu ya. Itu yang segera ambil tindakan ya gitu. Kemudian ke-11, atur emosi. Emosi dari pola pikir seorang, ya, emosi dari pola pikir seorang adalah dua hubungan yang saling berkaitan. Ya, jadi buku dia kata, pengenalian emosi yang baik, ya, akan mempengaruhi pola pikir yang baik. Itu toh. Oleh sebab itu, apabila seorang tidak mampu mengendalikan emosinya, maka ia tidak akan dapat berpikir jernih. Setiap masalah yang dihadapinya sulit diselesaikan. Nah, gini. Jadi atur emosi sama Nimder so sampaikan tadi di atas, merendahkan diri dulu, ya, dengar dulu apa yang disampaikan, kenapa marah-marah, tentu ada sebabnya. Kalau ngoni sadar ngoni salah, segeralah minta maaf. Itu paling gampang tuh, selesai. Tapi kalau kamu emosi setel membenarkan diri terus seolah-olah dia benar terus, ya susah lah, enggak akan mau jadi ini. Ya, kamu juga tidak akan tidak akan maju. Karena ingat, pelajaran informatika ini ya, di sini mau mengajak kamu untuk jangka panjang ya. Jadi jangka panjang itu nanti ketika kamu akan ya tamat itu sekolah, melamar pekerjaan.
kemudian emosi kalian tidak terkontrol, ya, tidak teratur kamu emosi, cuma ada tegur kecil ngana subah veto. Tunggu sadiki ngana sudah pecat ngana. Betul, ya. Dia tidak akan mau bilang apa-apa. Jadi seperti itu ya. Jadi aturlah emosi kalian ketika menghadapi masalah. Jadi kalau orang emosi kau ngana balas dengan senyum, tuh orang ada marah itu pasti akan berhenti marah. Aduh, tak mau marah, dia cuma tertawa, sudah yute, gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ke-12, berpikir logis. Ya. Logis berarti apa? Masuk akal tuh yang memang betul-betul, jangan pikir itu enggak. Jadi di sini berpikir logis dan juga berpikir rasional dapat mempengaruhi pola pikir seorang. Makanya wajib bagi seorang atau kamu sebagai seorang untuk dapat berpikir secara logis dan positive thinking, ya. Biasanya ngomongin kalau baku tamang langsung positive thinking kok. Ya, positif agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Kembali ke pernyataan tadi. Walaupun masalah berat, jangan terlalu berpikir berat. Karena terlalu berpikir berat, ya sudah nak mutabeking. Sama dengan ini pasti lihat ya, bikin tugas ya. Ini kebetulan pas di materi ini, pertanyakan siapa yang sudah kirim tugas. Nah, pasti sudah ada beban di pikiran penghuni. Nah, penghuni sudah pikir masalah besar, padahal durasi menit yang kirim pemenit itu 2-3 menit itu selesai ya. Oke. Yang ke-13 ya. Bersikap proporsional. Ya. Proporsional berarti dong bilang memang apa dong bilang itu seorang terpelajar berarti kan dia bisa memilah walaupun marah-marah tapi itu betul no. Jangan cuma melihat orang tersenyum-senyum supaya tak ikut untuk orang yang senyum padahal itu ambu orang Ratan bilang ya. Jadi bersikap proporsional di sini kejiwaan seseorang dapat terpengaruhi oleh sifat-sifat negatif. Nah, itu kamu. Karena sifat proporsional yang dilakukannya. Jadi dia hanya menempatkan dirinya ke bagian tertentu. Oleh sebab itu, dalam menyelesaikan masalah harus dalam kondisi tenang dan santai. Kalau buat Tromboli bilang, tidak usah banyak berpikir. Agar permasalahan dapat terselesaikan dengan baik. Nah, perasaan marah, rasa stres atau sedih tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Dan justru membuat masalah akan menjadi sangat rumit dan sangat rumit. Jadi perlu kamu paham itu semua. Jadi demikian NRP materi yang Ner sudah sampaikan di siang hari ini. Jadi sangat panjang mungkin ngoni jadi dengar NRP penyampaian materi, toh. Jadi Ner akan kembalikan ke ngoni sebagai siswa. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang sederhana-sederhana aja. Dan Ner akan stop recording karena sampai di penyajian materi. Bentar ya. Silakan berpikir untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan.